Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Walaupun aku buatnya di sore hari, tapi video ini adalah untuk video siang ya. Tapi kan tayangnya sore, jadi aku akan bilang selamat sore mulai sekarang. Oke? Dan kenapa aku masukin ke jam 4.20 itu jam-jam kalian udah nggak hektik, jadi yang nonton mungkin bisa lebih santai seperti itu. Oke, untuk tema kali ini aku ingin membacakan mengenai kamu dan dia sama-sama menginginkan hal ini ya. Kamu dan dia sama-sama menginginkan hal ini. Kita kan bukan sama-sama, kamu fokus aja, tapi nggak usah terlalu fokus ke orang yang menyakiti kamu. Kamu harus pikirkan energi yang indah-indah aja. Tapi kalau kamu tertuju sama seseorang, aku harap orang itu tidak toksik, oke? Supaya pembacaannya bisa resonate. Karena aku males nih bacain yang toksik-toksik dulu, teman-teman. Kamu sama dia, ya, sebetulnya itu sama-sama melakukan research atau sama-sama kepo satu sama lain, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu tidak ngobrol sama dia dan kamu tiba-tiba diem-diem cari info dia di mana, dia pun seperti itu, sama-sama kepo sama kamu. Bukan K-popers ya, tapi kamu sama-sama kepo dan mencari informasi, entah itu dari masa lalu kamu, terus kamu projectnya apa, ngapain, planningnya gimana, itu dia akan memantau namanya sosial media. Dan kamu di sini mungkin juga akan cari-cari, ketik namanya, ketemu nih sosial media lamanya dia, dan kamu lihat, oh dia seperti ini, statusnya begini, yang ditulis begini, begini, begitu. Jadi ada observasi dari kalian ya. Gunanya apa? Untuk mengenal lebih jauh, dan ya bisa aja segala sesuatu yang didapatkan dari masa lalu berupa informasi itu jadi manuver untuk mendekati kamu ya. Jadi misalnya gini, kamu pernah posting nih tahun 2017 misal, kamu suka makan biji ketapang gitu. Tahu kan kue biji ketapang? Kalau misalnya nggak tahu, coba searching di Google ya. Nah tiba-tiba dia bilang, nih buat kamu gitu. Oh kamu tahu aku suka biji ketapang? Aku nggak banyak ngomong loh, padahal udah pernah diposting di tahun 2017 misalnya. Terus di sini informasi yang paling penting adalah dia melihat ya, melihat apa yang membuat dia nggak suka. Mungkin keluhan-keluhan kamu di sosial media diperhatikan. Jadi kamu sama dia sama-sama melihat, oh kira-kira dia kesal akan hal apa nih, gitu ya. Terus dia nggak sukanya apa nih, itu kan bisa kelihatan ya. Mungkin dia pernah nggak sengaja buat status dan kamu juga buat status, jadi kalian tahu nih suka dan tidaknya masing-masing. Kemudian sih ada perfect timing. Aku melihatnya kalian tuh sama-sama memiliki energi untuk ayo jadian sekarang, seperti itu. Ini waktu yang tepat untuk kita jadian, apalagi sudah bulan puasa, kita meninggalkan energi yang lama, maju ke energi baru, seperti itu teman-teman. Terus nah, kamu sama dia itu sama-sama punya mau ya, sama-sama punya mau. Jadi aku maunya ini, kamu maunya itu, dan kita akan lihat di sini. Kita akan mulai membaca menggunakan tarot dengan tema yang sudah 4 kartu keluar ini, dan kita akan breakdown ya teman-teman. Jadi yang dia mau dan kamu mau itu apa, seperti itu. Apa yang dicari sih sebetulnya? Kalau saya lihat ya, dia tuh kalau dari dia tuh mencari sisi lain di hidup kamu. Mungkin kamu kelihatannya charming, tapi ternyata status media sosialmu penuh dengan anarkis, marah atau apa, itu akan dicari sama dia. Nih ada kartu Seven of Swords. Apa yang kamu tutupi, apa yang kamu hiding ya. Kan jejak digital itu biasanya tidak ada matinya ya teman-teman. Jejak digital tuh nggak ada matinya. Jadi modelannya itu kayak aku harus tahu lebih dalam, seperti itu. Aku harus tahu lebih dalam, aku harus tahu apa namanya, dia ini gimana. Jadi dia tuh akan melihat sisi gelap kamu yang lain, sisi lain diri kamu itu untuk apa, jaga-jaga. Sementara kalau kamu di sini biasanya melihat dia pernah deket sama siapa ya, terus dia pernah jadian sama siapa, mungkin pernah nikah sama siapa.
Nah, kemudian di sini dari sisi angry, ya dia melihat dari semuanya. Apakah kamu itu adalah orang yang sabar? Jangan sabar karena ketemu sama dia aja. Dia melihat kamu, apakah kamu tuh adalah orang yang bijak atau orang yang sabar. Nah, di sini kamu melihat dia ketika dia punya masalah, kamu melihat dia orangnya tipe-tipe yang cuek atau enggak. Itu. Ya, jadi ini ada korelasinya. Dia cari tahu kamu, kamu cari tahu dia. Dia merasa saat ini ya, saat ini, nah ini bagus nih. Saat ini itu kalian itu harus ketemu. Kenapa? Kalau dari versi dia tidak mau sendiri, dia tidak mau tidak diperhatikan, dia tidak mau sakit atas kisah romansa. Begitupun kamu, mungkin kamu jomblo, mungkin kamu sekarang lagi pengen bersama. Jadi kalian punya tujuan, oke, kita akhiri masa lalu dan cepet jadian nih, gitu ya. Apa yang dia inginkan? Nah, yang dia inginkan kalau dari versi dia ya. Kalau kamu sih lebih kepada rencana kedepannya. Ya, ini sama-sama angka coins ya. Maksudnya sama-sama pentacles, berarti lebih kepada planning jangka panjang. Dia melihat apakah kamu bisa mengimbangi dia, dan kalau kamu melihat dia itu apakah dia punya planning kedepannya kayak apa? Gitu. Kamu menunggu aksi dari dia, planning ke depannya apa, dia menunggu apakah kamu tuh bisa mengimbangi dia. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa kalian serap dan kalian bisa terapkan gitu loh, karena ini ada yang ada dalam pikiran dia seperti itu ya. Kalian sama-sama mau ini gitu, jadi aku baca dari sisi dia dan sisi kamu. Kemudian kita akan masuk ke dalam energi antara kau dan dia, teman-teman. Kalau untuk yang yang baru ini ya, yang saya bacakan ini itu kita melihat dari sisi sisi dalamnya dia dan apa yang dia mau. Dan ini kalian, untuk yang ini kalian bisa ambil di tematik kamu dan dia. Ya, pembacaannya di sini 10 menit. Aku bisa bacakan kalau di video lebih lama karena kita punya target ya kalau di YouTube gitu, teman-teman. Nah, sisi yang sebelah kanan adalah sisi dia, sisi yang sebelah kiri adalah sisi kamu. Jadi gini, teman-teman. Saya melihat kamu sama dia ya. Ada kesulitan untuk ketemu. Ada kesulitan untuk ketemu, terus aku ngelihatnya juga mungkin ada masalah keuangan ya yang mempengaruhi hubungan cinta. Terus di sini aku melihatnya kamu sedih ya, kamu banyak sedihnya mikirin dia. Sementara dia di sini mungkin dekat sama keluarganya, meminta support keluarganya, karena saya ngeliatnya dia kayak tinggal sama keluarganya, mungkin karena faktor ini, dan kamu tuh mikirin dia, kamu sedih sama dia. Kamu sedih lah, energinya itu kayak, aduh soulmate-ku nih gimana ya, kok bisa begini, kayak gitu. Terus kita lihat di sini ada kartu King of Swords di itu dia ya, di sisi dia, dan kamu di sini ada kartu Nine of Coins. Artinya apa? Secara alam bawah sadar, dia itu sudah tahu makna kamu apa. Dan kamu juga sudah tahu bahwa dia itu hanya bisa bertahan dengan kondisinya yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tetapi dia tahu kamu tuh ada untuk dia. Itu secara alam bawah sadar. Kenapa energi ini tuh begitu kuat. Di satu lain, dia nih memiliki kayak kesedihan juga. Mungkin dulu dia adalah orang yang kalau bisa dibilang sukses, kemudian orang yang aku bisa bilang itu orangnya mungkin enak dipandang ya, mungkin dia bekerja aktif, jadi ada yang digengsikan, ada yang dipamerkan, ada yang ditunjukkan. Saat ini dia sedih ya, karena kondisinya dia itu benar-benar nestapa, teman-teman. Bisa aja sekarang sakit-sakitan, banyak pikiran, kemudian kayak dia merasa dunianya itu kayak udah
hancur banget, terbalik sama dia. Sementara kamu di sini sebetulnya energinya kamu itu banyak memikirkan dia, tetapi kamu juga ada kayak energi menunggu. Itu yang aku lihat ya, ada energi menunggu, ada energi menunggu kayak tanpa batas. Selama dia masih bisa merespon kamu dengan baik dan menunjukkan memang dia suka sama kamu, kamu rela untuk nunggu orang ini. Saya nggak tahu ya, tapi dalam kondisi sekarang ini lagi sedih banget dan lagi terpuruk. Secara physically, secara nyata, teman-teman, apa yang aku lihat di sini, kamu mungkin merasa lonely ya, mungkin kamu jarang bertemu sama dia ekonominya lagi nggak bagus, kamu belum nyaman dengan keadaan ini dan kamu mencoba untuk tegar. Tetapi yang aku lihat dari orang ini adalah dia sangat bahagia memiliki kamu. Kartu Four of Wands di sini tuh kayak menunjukkan bahwa aku tuh kayak nggak punya siapa-siapa tanpa kamu. Ibaratnya kamu sama dia itu sudah ditakdirkan memang untuk bersama, dan dia kayaknya lebih kayak gini. Selama dia ada kamu, dia akan baik-baik saja. Seperti itu. Jadi kamu tuh adalah nafas, kamu adalah energi, kamu adalah sumber kekuatan dia. Sementara kamu di sini mungkin ada ketidaksabaran dari kamu. Kamu belum memutuskan juga apakah kamu bertahan atau kamu hengkang dari dia. Mungkin sudah berapa kali kamu mengatakan, udah kita nggak usah dekat lagi, udah kita nggak usah bersatu lagi, tetapi dianya mungkin yang tidak mau memutuskan hubungan ya, karena kondisi dia sudah kejepit, kondisi dia mungkin saat ini dia nggak punya siapa-siapa untuk bergantung, nggak punya siapa-siapa untuk berbagi. Itu bisa jadi satu penghambat dia untuk lepas dari kamu, teman-teman ya. Di sisi lain, secara sikap dia sangat bersyukur mendapatkan kamu, tapi di sisi lain dia juga sedih karena dia mungkin tadinya tuh oke, tadinya keren ya, kamu lihatnya juga wah dia sukses nih dalam bekerja dan kamu tuh kayak sudah punya merajut masa depan sama dia, tapi kenyataannya sekarang zong gitu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk pada akhirnya seperti apa. Aku tuh bilang ya, di sini hubungan kalian sama-sama kayak stuck di sini. Aku lihatnya kayak di Chariot, dia akan selalu datang sama kamu dan I don't know, aku melihatnya kamu di sini yang kayak menunggu aja ya, kamu kayak open arms, aku buka tangan aku buat kamu ya, aku nggak kemana-mana dan kamu menunggu dia datang. Di sini ada kartu Death. Kartu Death itu ibaratnya kayak udah there is no other choice. Kamu sama dia itu kayak tidak mau lirik sana lirik sini. Itu yang aku lihat, teman-teman ya. Kalau pembacaan dari tematik itu cuma sampai di sini saja, tapi insya Allah yang aku berikan di sini itu bisa bermanfaat gitu ya. Dan ini tidak masuk ke dalam tema tematik, aku akan bacakan dengan menggunakan kartu romance ya, kartu romance. Oke. Sebenarnya ya, aku melihat energi dia itu akan benar-benar kau rasakan kalau dia ini bekerja, teman-teman. Dalam arti gini, orang ini adalah tipe orang yang suka dilihat ketika dia sukses gitu. Yang menyambung kesuksesan adalah pekerjaan kan. Jadi kalau misalnya dia dia sama kamu akan merasakan flow cintanya kalau keuangannya dia ini berjalan dan tidak sulit seperti ini. Paham ya? Hubungan kalian ini masih berjalan sebetulnya, tapi lebih greng lagi, lebih jos lagi kalau dalam sisi finansialnya tidak bermasalah. Yang kedua, dia itu memang ada keinginan untuk menikah dengan kamu. Ini kartunya ya. Terus bisa dibilang dia adalah soulmate kamu ya, bisa jadi dibilang dia adalah jodoh kamu. Walaupun kondisinya sekarang mungkin lagi tidak menentu. Seperti itu. Tuh. Kamu tuh dan dia sama-sama memiliki energi penyembuh. Kamu tenang di dekat dia dan dia sangat tenang di dekat kamu.
beda rasanya kalau kamu ngobrol sama orang lain ya teman-teman, karena saya melihat di sini romance apa ya, sisi romansa itu akan bertransformasi. Dan aku lihat kalian itu memang kayak magnet ya, ada kutub positif dan negatifnya, sama-sama tidak bisa lepas, sama-sama tidak pergi. Kemudian tidak ada energi yang bisa membuat kalian jauh dalam bentuk apapun, dan pasti akan kembali dan kembali mendorong untuk datang lagi dan lagi, seperti itu. Kemudian di sini ada kartu you are worthy. Dia melihat kamu adalah sosok yang memang berharga buat dia, dan aku melihatnya dia tidak bergantung lagi sama orang lain. Ketika sudah sama kamu udah all in one, komplit. Kamu bisa sebagai pacarnya, ya kan, sebagai teman, all in one. Kamu satu pemikiran. Selama ada kamu, everything is gonna be okay gitu. Walaupun dalam kondisi kalian yang mungkin sekarang ini ya, saya nggak tahu, mungkin adanya hambatan ekonomi, kamu bagaimana, dia bagaimana, sehingga kalian tidak bisa sama-sama maju, atau dia stuck, tidak bisa datang menemui kamu. Mungkin kalau ada rumah kamu yang jauh gitu ya, rumah kamu jauh, terus yang aku lihat di sini energinya itu dia kangen banget sama kamu, dia terpaksa kayak menahan karena mungkin dia udah nggak punya tabungan lagi. Ini hal-hal yang mungkin menghambat cinta loh teman-teman. Jadi kalau kata orang tua, sebaiknya cinta dengan keuangan itu harus berjalan seimbang. Itu which is papaku sendiri yang membuktikan. Ketika cinta itu kondisi keuangannya tidak baik, maka akan menciptakan suasana yang juga banyak hambatan. Seperti itu. Jadi ya, kalau dia sekarang sedang, kamu atau dia sedang dalam tekanan keuangan, aku sih berdoa banget supaya masalahnya segera teratasi. Ya mungkin kita nggak pernah tahu kan, masalah orang itu gagal sekarang dalam keuangannya, mungkin dibohongin orang, dimanfaatkan, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa justifikasi atau kita menjudging seseorang itu gagal seperti itu. Bisa aja dari faktor internal eksternal ya, itu juga ini. Nah, apa yang bisa dilakukan ya teman-teman? Kalau saya lihat di sini ada energi to be fair. Jadi kamu ya lebih harus bisa menerima kondisi dia apapun itu. Karena kenapa? Dia menganggap kamu adalah soulmate-nya dia. Ya itu semua depends on you, karena kaki kamu di sini terkunci. Kamu pun juga sebetulnya walaupun kamu bilang tidak mau, tetapi ya kamu masih mengharapkan dia. Ini ada kartu yang terkunci ya, kaki yang terkunci. Itulah ketika dia datang, kamu ready untuk menunggu dia, dan aku lihat ke depannya dia akan datang untuk kamu. Seperti itu. Jadi ini adalah kisah positif teman-teman, jangan dikomenin yang negatif-negatif. Kalau misalnya memang negatif menurut kamu, silakan di skip aja video soreku ini, gak apa-apa. Dan ini adalah pembacaan untuk orang-orang yang mungkin nama-namanya muncul di sini. Tapi kalau bisa namanya tidak muncul dan kamu memikirkan seseorang dalam pikiranmu saat ini bisa juga tidak usah berlaku ya, karena ini kan namanya pembacaan general reading. Kita tidak bisa fokus dalam satu orang yang namanya nggak ada, berarti bukan buat dia, nggak kayak gitu. Ini cuman kayak mengambil energi dari beberapa orang aja. Oke? Terima kasih yang sudah ketridinganku untuk pembacaan sore ini. See you next see you. Coba komen di bawah kamu suka nonton di sore atau siang. Kalau siang kan masih ribet ya teman-teman. Kalau sekarang mungkin waktunya tuh pas seperti itu. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin juga ya dari aku. Semoga apapun itu dimaafkan. Amin. Terima kasih. See you. Bye bye.